Halo semuanya, seminar kali ini saya terus berkata tentang Injil Yohanes. Itu menjadi sangat berkah kepada hatiku juga. Dan firman Tuhan dan janji Tuhan datang di pada hatiku dan saya terima pengampunan dosa. Itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Sesi ini kita membaca Yohanes 12 mulai ayat 1 sampai 8. Kita baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengutusanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sampai 8 kita baca. Ini sudah menjadi tahun ke-60 setelah saya menerima pengampunan dosa. Tahun 1962, bulan Oktober tanggal 7, itu adalah hari Minggu. Setelah selesai doa pagi-pagi dan hampir semuanya pulang ke rumahnya masing-masing, saya tertinggal dan bawa doa sendirian. Dan saat itu juga saya selalu meminta ampun, mengaku dosa dan minta ampun. Memang ini tidak seperti hari-hari yang istimewa, tapi setelah saya selesai doa dan bangkit berdiri, tiba-tiba saya punya hati bahwa, oh ya, dosaku sudah dihapuskan, diampuni. Setelah itu, saya mulai membaca Alkitab seterusnya. Setelah saya membaca Alkitab seterusnya, bisa lebih yakin bahwa dosaku sungguh-sungguh dihapuskan dan saya merasa lebih berbahagia. Nah, setelah saya menerima keselamatan, lalu terus ikut gereja selama 3 bulan lagi, dan saya selalu merasa terima kasih banyak atas pengampunan dosaku. Lalu, saya mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi waktu itu saya tidak punya apa-apa, tidak punya kerja, tidak sama sekali. 1 koin pun tidak sama sekali ada padaku. Sekitar 3 bulan, ya saya hanya ingin memberi sesuatu bagi Tuhan. Tapi tidak sama sekali ada pada saya. Walaupun saya mau curi, mau sembahkan bagi Tuhan, tapi memang itu tidak akan mungkin jadi kan, tidak bisa. Nah, pada saat itu sering kami bernyanyi, 너로도 눈물로서 못 갚을 줄 알아 몸 밖에도 릴 곳 없어 이 몸 바칩니다. artinya anugerah Tuhan yang pengampunan dosa luar biasa. Jadi walaupun saya menangis itu tidak bisa diganti. Jadi aku mempersembahkan tubuhku Tuhan. Nah, sepertinya begitu. Nah, nyanyi ini terus diingatkan di dalam hati saya. Sungguh-sungguh zaman itu, ya, jika sekitar $10 AS atau 100.000 pun aku punya, mau, itu pun cukup maunya sampaikan pada Tuhan. Tapi itu pun tidak ada.
Selama 3 bulan setelah saya yakin pengampunan dosa oleh Yesus Kristus, hatiku penuh dengan syukuran, tetapi masih tidak sama sekali ada sesuatu yang sembahkan kepada Tuhan. Tapi waktu itu, ya seperti yang tadi nyanyinya, aku tidak sama sekali punya sesuatu untuk berikan kepada Tuhan, dan aku sendiri juga orang-orang yang berkurang. Dan di manakah engkau akan dapat menggunakan orang seperti aku bodoh ini? Tapi Tuhan, hanya saya punya tubuh ini saja yang mempersembahkan. Jika engkau mau, gunakanlah sesuai denganmu. Seperti begitu, saya bernyanyi sekali lagi. 너로도 눈물로서 못 갚을 줄 알아. 몸 밖에 두릴 곳 없어 이 몸 바칩니다. Ya Tuhan, anugerah-Mu yang besar sekali mau persembahan, tapi tidak sama sekali punya apa-apa. Jadi aku sembahkan tubuhku kepadamu Tuhan. Sepertinya saya tidak sama sekali punya apa-apa untuk sembahkannya. Yesus mati atas kayu salib untuk dosaku dan menumpah darah dan menghapuskan dosaku. Sungguh-sungguh saya mau sembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak sama sekali ada padaku. Hanya tubuhku yang aku punya. Ya, memang ini tidak akan dipergunakan Tuhan ya. Tetapi di manakah engkau masih menggunakannya? Tapi jika engkau ingini menggunakan ini, aku sembahkan tubuhku ini kepadamu Tuhan. Dan mulai saat itu, saya tidak menganggap tubuhku ini milikku, tapi milik Yesus. Memang tidak selalu hidup sepertinya, tapi semakin waktu berlalu, ya, sungguh-sungguh ini tubuhnya Tuhan, jadi aku harus kerja untuk Tuhan, saya berpikir begitu. Dan Tuhan menuntun aku bisa memberitakan Injil dan membuka jalan untuknya. Beberapa bulan kemudian Tuhan buka jalan, saya bisa masuk ke sekolah misionaris. Selama saya dilatih olehnya, saya merasa sangat-sangat berterima kasih. Setelah selesai sekolah teologi, sekolah misionaris, saya tidak ada gereja yang panggil saya. Akhirnya, saya datang di penghutanan namanya Apkoktong. Kemungkinan saya membawa sekitar 2 kilo beras dan mungkin 20-30 ribu rupiah. Itulah yang saya punya semuanya. Dan selama 9 bulan saya tinggal di penghutanan itu dan beritakan Injil seterusnya. Memang aku banyak lapar, banyak yang sulit-sulit terjadi, tapi semakin saya memberitakan khotbah Injil, saya merasa berbahagia. Sekitar 5 bulan kemudian, ada seorang ibu datang untuk jual dan dia terima keselamatan Tuhan. Dan setelah itu, 20-30 orang terus datang dan terima keselamatan Tuhan. Dan desa itu sudah memulai berubah. Dan anak-anak kecil naik ke gunung dan turun, mereka ya sebelumnya tidak, tapi sekarang mereka bernyanyi puji-puji nyanyian. Dan setiap malam kami kumpul berdoa bersama dan belajar Alkitab dan orang baru terima keselamatan. Nah Tuhan, ya terima tubuhku yang tidak berguna, saya kira begitu. Mungkin waktu saat itu, jika saya mempunyai sesuatu, mungkin aku sembahkan itu, tidak tubuhku. Dan dengan hidup itu, sudah berjalan sampai 60 tahun tahun depan ini. Dan selama 60 tahun akhir-akhir ini, Tuhan sudah memberkati banyak sekali ke dalam hidupku. Dan satu ketika, saya berpikir tentang kehidupanku yang lama. Sebelum saya terima keselamatan Tuhan, betapa gelapnya hidupku. Sebab ini, jika saya mempersembahkan seluruh hidupku, itu tidak saya terasa boros atau sayang. Memang saya sekarang punya uang, tapi tidak sama sekali berpikir ini menjadi milikku. Memang saya pakai
uang untuk mencari makan dan beli barang-barang, tapi saya bisa hidup untuk Tuhan. Dan sampai sekarang ini, Tuhan menggunakan aku yang tidak berguna. Saya merasa syukur sekali. Ada seorang teman saya, namanya Chen Chung Nam. Ia 1 tahun agak tua dari saya dan tinggi daripada aku dan tampan wajahnya. Dan karakternya sangat baik dia. Dan semua teman-teman di desa suka dia. Tapi aku ini karakternya ya agak kasar dan orang-orang yang tidak disukai oleh teman-teman yang lain. Dan satu ketika ada seorang teman yang lain hancurkan barang yang kupunya, lalu saya merasa marah. Nah, setelah saya marah-marah kepada teman yang hancurkan barangku, ketika Oksu aku meminta maaf. Bilang, apa maksudmu jika kamu berkata minta maaf itu sudah cukup? Saya marah kepadanya. Lalu Chung-nam itu datang, bilang, aduh, kamu gimana? Kita semua teman-teman. Ya, ini milikku, lebih baik daripadamu, ambil ini, dia bilang. Saya merasa malu sekali. Aduh, bagaimana? Dia punya hati yang luas sekali. Kenapa hatiku kecil sekali, saya kira. Setelah itu, saya menjadi penginjil. Ya, dan mulai saya memberitakan Injil dan memberitakan khotbah seterusnya. Lalu terus saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau selamatkan aku? Kenapa? Jika Engkau pilih Chung-nam, dia ya hidupnya baik dan disukai oleh teman-teman, orang yang tinggi, tampan, dialah jauh lebih baik daripada aku. Kenapa engkau pilih aku? Nah, seperti yang firman Tuhan yang kita baca, ada Maria, saudari dari Lazarus. Dia sekarang meminyaki kaki Yesus. Ya, sekarang dia melakukan apa? Maria sudah tahu Yesus akan disalibkan. Sebab itu dengan sesungguh hatinya dia membawa minyak narwastu murni dan meminyaki kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu Yudas Iskariot di sampingnya bilang apa? Oh, kenapa abang habiskan minyak yang berharga itu bisa jual 300 dinar. Kalau begitu bisa bantu orang-orang miskin, katanya. Oh iya, memang Maria, kamu melakukan yang salah. Kenapa kamu habiskannya itu? Ya, aku terima kasih, tetapi jangan. Tapi lebih baik kita jual, bantu orang miskin. Tapi Yesus tidak sama sekali berkata begitu, kan? Tuhan tidak sama sekali berkata begitu. Katanya, iya Maria, pekerjaanmu baik. Karena dia sekarang mengingat hari penguburanku. Nah, maksudnya apa? Kepada saya juga, saya mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Saya merasa sangat-sangat berbahagia. Sering saya tanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan selamatkan aku? Kenapa Tuhan tebuskan aku? Suatu ketika saya pulang ke kampung, teman-teman yang lain bilang, ayo Oksu, apa kamu dengar tentang kabar Chung-nam? Oh tidak. Katanya apa? Dia menikah sama perempuan dari kota Busan. Dia adalah seorang perempuan cantik sekali. Dulu dia maju untuk pilihan perempuan-perempuan cantik. Tapi memang ya, Chung-nam juga tampan luar biasa. Pasti mereka sepasang yang baik, saya kira. Lalu 1 tahun kemudian saya pulang kampung sekali lagi. Ada yang lagi bilang, hei kamu Oksu dengar kabar Chung-nam? Oh tidak, ada apa? Katanya, Chung-nam dia bunuh diri. Ada apa? Chung-nam dia bunuh diri? Aku juga bisa percaya itu. Kenapa? Kenapa dia bunuh diri? Tanya. Memang dia nggak bisa jelaskan semuanya. Memang ya ada yang urusannya ya kan? Katanya. Oh iya Tuhan, saya
Kenapa? Siapakah aku? Di dunia ini ada banyak orang-orang yang hebat sekali. Tetapi di antara para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ada banyak orang yang mempunyai hati yang baik dan orang-orang halus. Tapi kenapa engkau pilih aku dan selamatkan aku? Setelah saya menerima pengampunan dosa, saya selalu merasa syukur sekali. Apapun saya ingin kerjakan untuk Tuhan, apapun saya mau sembahkan kepada Tuhan, tapi tidak sama sekali ada apa-apa bagiku. Sekarang di dalam kitab ini, ya dari mana Maria menerima uang, dari mana dapat minyak, nggak tahu, tapi dia membawa ini dan meminyaki kaki Yesus. Nah, selama beberapa bulan setelah saya terima keselamatan Tuhan, aku ingin sekali mempersembahkan sesuatu, tapi tidak sama sekali ada apa-apa. Jadi saya terus bernyanyi puji nyanyian tadi. Walaupun saya menangis, dengan air mata pun tidak bisa mengganti anugerah-Mu. Jadi hanya punya tubuhku aku sembahkan kepadamu Tuhan. Seperti Tuhan, terima tubuhku. Satu ketika saya sakit perut penyakit mak yang parah. Tapi ini milik Tuhan tubuhnya kan. Jadi Tuhan sembuhkan total. Lalu kemudian tahun 1999, ya saya sakit jantung parah. Jadi kiranya mungkin 1-2 bulan kemudian akan mati. Saya terasa begitu. Begitunya sakit parah. Waktu itu anakku belajar di Amerika. Saya mau panggil dia ke saya. Karena memang setelah saya mati, dia masih bisa lanjut kuliah, ya kan? Tetapi jika saya mati, dia tidak bisa belajar iman kan? Tetapi seperti yang mujizat, Tuhan sembuhkan jantungku dengan sempurna. Sebab ini apa? Milik Tuhan. Jadi dia perbaiki dan gunakannya. Sampai sekarang saya tidak sama sekali berpikir tubuhku ini adalah milikku. Memang saya makan dan tidur, kena baju, dan saya hidup untuk tubuhku. Tapi tidak sama sekali berpikir ini milikku. Tetapi memang saya tidak bisa menghitung kehendak Tuhan. Pasti ada orang yang jauh lebih baik daripadaku. Ada banyak sekali. Tetapi Tuhan pilih aku. Terkadang saya melihat orang-orang banyak yang mengabaikan saya. Saya juga terasa begitu. Memang iya, saya juga orang-orang dianggap sepi. Tapi Tuhan yang menggunakan saya, itu saya mengucap sangat berterima kasih kepada Tuhan. Terkadang saya duduk dan berpikir tentangnya. Sering saya berpikir, kenapa engkau menebus aku? Tuhan, kenapa engkau menyelamatkan aku? Pasti ada orang yang jauh lebih baik daripada aku. Sungguh, saya tidak sama sekali berpikir bahwa aku akan menjadi pendeta. Sungguh, hanya mau mempersembahkan sesuatu setelah saya menerima pengampunan dosa. Sebab semua dosaku telah dihapuskan seperti salju. Ingin mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi sungguh tidak sama sekali ada apa-apa kepada sembahkannya. Dan pujian yang tadi itu sangat cocok bagi saya. Hanya punya tubuh saja. Jadi saya sembahkan tubuhku kepada Tuhan. Tapi walaupun begitu masih ada banyak kekurangannya. Ingin berusaha melakukan baik dan meninggikan diri banyak kali ya. Banyak kali juga saya melakukan begitu. Tetapi Tuhan pegang saya dan menggunakan aku. Inilah indah. Dan saya tidak bisa menyatakan berkata semuanya dengan kataku. Tahun depan sudah menjadi ke-60 tahun setelah saya terima pengampunan dosa. Waktu saya menjadi usia 55, kiranya saya mungkin saya akan mati pada saya berusia 60 tahun. Lalu saya membereskan banyak bagian dari hidupku. Tapi setelah saya usia 60, tidak mati saya. Memang saya tidak akan bunuh diri kan. Lalu menjadi usia 70. Walaupun begitu masih tetap hidup ini. Nah, lalu beberapa tahun ke depan akan menjadi usia 80. Nah, berapa banyak yang saya dapat hidup, ya Tuhan akan tahu.
Mungkin ya orang bisa meninggal dunia ke apa saja kan. Nah, berapa tahun ada sisanya bagiku, tetapi Tuhan sudah terima aku ini. Tuhan memberi Roh Kudus, Tuhan memberi firman-Nya, dan Tuhan menggunakan aku. Ini saya merasa berterima kasih banyak. Saudara yang kekasih Tuhan, saya mau bertanya, di manakah Anda mau menggunakan tubuhmu? Yang paling berharga kepadamu adalah memang hidupmu, tubuhmu kan? Saya berharap Anda juga memberikan tubuhmu kepada Tuhan. Tuhan yang menumpah darah untukmu. Tuhan mempersembahkan tubuhnya, memberikan hidupnya untuk kita. Coba kita semua hidup untuk Tuhan. Memang tidak selalu saya hidup begitu. Terkadang saya mempunyai keinginan-keinginan, dan kadang saya juga terasa marah-marah, dan juga saya berbuat banyak kesalahan. Tetapi terkadang saya berpikir hal itu, ya saya bisa memberikan tubuhku dan Tuhan terima. Ini menjadi sangat-sangat saya berbahagia. Bagaimana Maria, dia mempersembahkan minyak itu kepada Tuhan dan tubuhnya, hidupnya. Tuhan yang sembahkan, Tuhan yang selamatkan dan bangkitkan Lazarus dan mengasihi kami. Lalu Maria pasti tahu Yesus akan mati dan dia siapkan untuk penguburannya. Sekarang Lazarus bangkit dan satu ketika setelah itu dia mengadakan perjamuan pesta untuk Yesus. Dan pada saat Maria berpikir, ada apa yang saya mau melayani kepada Tuhan, mau memberikan makanan yang baik dan mau memberi pujian, syukuran bagi Tuhan juga. Tapi selain itu, apa saja pun dia mau memberikan kepada Yesus. Setelah dia berpikir banyak kali, dia siap setengah kati minyak narwastu murni. Itu mahal sekali. 300 dinar itu cukup mahal sekali. Dia mau sembahkan kepada Yesus. Saya juga mempersembahkan tubuhku, hatiku, dan memberikan kepada Tuhan Yesus. Itulah baik, dan saya mengucap terima kasih. Aku sembahkan anakku yang perempuan dan laki-laki kepada Tuhan juga. Dan semua yang saya miliki ini Tuhan, semoga Tuhan menggunakannya. Tuhan tetap mengasihi kita semua. Jadi itulah semuanya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tahun 1968 saya selesai wajib militer. Nah, waktu itu tempat yang Seoul National University itu adalah tanah yang kosong dulu. Ada seorang misionari memasang tenda, kemah, dan buat seminar di sana. Lalu dia kabari ke saya. Waktu itu, ya itu memang pinggir kota. Jadi anak-anak kecil di daerah itu tidak ada tempat yang bermain dan banyak anak-anak yang kecil kumpul main di sana. Dan awal mulanya saya memulai pelayanan kepada anak-anak muda, jadi sekolah minggu. Lalu saya dikabarin, ya jika kamu datang bisa bantu di tengah sesi-sesi beritakan Injil kepada yang anak-anak. Kalau gitu baik. Saya dikabarin dan saya datang di sana. Lalu misionari sampaikan firman pagi dan malam. Dan di tengah-tengah sesi saya kumpulkan anak-anak dan beritakan Injil dan kata-kata tentang Alkitab kepada mereka selama seminggu. Setelah selesai conference, misionari memberikan 30.000 karena saya kerja baik. Setelah saya membawa uang itu, saya merasa sangat-sangat berbahagia. Sebab saya baru selesai dari wajib militer. Dan saya sudah lupa harga barang dan duniawi. Dan saya nggak tahu berapa harga untuk sewa rumahnya. Lalu saya naik kereta
dan datang di kota Kimcheon. Tidak sama sekali minum air pun tidak sama sekali belinya. Lalu saya cari rumah tinggal. Waktu itu ada rumah yang terbaik saya temukan. Saya bilang, tanya, berapa harga sewa ini? Katanya untuk deposit 700.000. Tapi, aduh, saya punya 30.000 kan, jadi tidak sama sekali dapat diperbandingkan. Lalu, saya selalu berjalan dari puncak, dari tempat bagian tinggi di kotanya sampai ke bawah, terus berjalan-jalan. Dan tidak sama sekali saya mencuriga Tuhan tidak akan siapkan untuk rumahku. Setelah saya selesai wajib militer dan keluar dari tempat komandannya, selama 28 tahun bagaimana Tuhan kerja di dalam tentara, saya masih ingat dengan nyata sekali. Ya, Tuhan yang ini, jika Dia selalu bersama dengan aku, jika saya tinggal di Asia Tengah padang gurun, cukup bisa hidup saya. Jika saya pergi ke tempat-tempat yang dingin, udah saya bisa hidup saya kira. Dan sekarang untuk sewa rumah 700.000, tapi hanya punya 30.000, itu tidak akan bisa terima kan? Hanya saya mengelilingi dari atas ke bawah seluruh kota dan berjalan-jalan. Ya Tuhan, di sini ada kafe, ya di sana ada yang jualan baju. Tuhan, di sini ada toko buku, di sini ada restoran. Terus saya ceritakan kepada Tuhan semuanya. Ya Tuhan, Allah dunia ini, ya memang memberi barang-barang kepada orangnya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa tidak Engkau memberikan rumah kepada hamba-Mu kan? Dengan begitu saya berdoa dan balik ke desa Apkoktong pendalaman hutan itu. Dan kadang-kadang ada kesempatan, walaupun saya tidak punya uang, tapi terus datang di kota Kimcheon untuk cari rumah. Waktu itu juga saya datang di Kimcheon, sekarang pulang ke Apkoktong desanya. Dan dari Kimcheon naik bus ke Gochang, lalu ganti dan datang di pendalaman. Waktu saya naik bus, saya temukan ada seorang orang asing duduk di samping saya di busnya. Sebab dia berbahasa Korea dan aku berbahasa Inggris rata-rata hampir sama. Jadi kami obrol bersama. Saya tanya, Anda dari mana? Katanya dari Inggris. Oh, siapa namamu? Katanya John Anderson. Oh iya, baik sekali. Nah, apa kerjamu? Tanya saya. Katanya aku misionaris. Oh iya, luar biasa, senang bisa berjumpa. Lalu terus kami ceritakan. Memang susah saling komunikasi kan. Katanya, aku sedang perjalanan. Ini perjalanan apa? Perjalanan misi? Saya tanya. Katanya, oh tidak, ini hanya perjalanan saja, wisata aja katanya. Lalu saya marah. Ini misionari, tapi tidak memberitakan Injil, tapi wisata. Apa maksudnya ini? Dia ya 2 kali lipat tua daripada saya waktu itu. Terus saya berkata, kamu ya seorang pendeta yang korup, saya bilang. Pulanglah ke negerimu, saya bilang. Seorang misionari harus beritakan Injil. Kenapa berwisata? Ini misionari yang korup. Kami tidak punya misionari yang korup, saya bilang. Memang waktu itu saya juga yang kurang dasar, kemungkinannya kan. Tapi yang misionari itu dengar semua yang kata saya. Waktu kami tiba di Gochang dan turun di bus di terminal, lalu beli karcis untuk antrian naik bus Apkoktong. Lalu orang ini datang kepadaku. Katanya, Mr. Park, oh iya, boleh saya inap sehari di rumahmu? Dia berkata. Oh iya, memang rumahku tidak baik, tapi masih bisa, saya bilang. Dan saya membawa dia ke Apkoktong di pendalaman hutan. Tapi ada masalahnya. Di mana kami tinggal di Apkoktong adalah paling ujung. Memang di sana tidak ada yang air bersih, air keran nggak ada. Hanya kami membawa air-air dari tepian sungai dan minum itu.
Memang aku minum air sungai, ya bagi saya nggak apa-apa. Tapi saya kasih air ini kepada misionari. Memang aku tidak bisa berpikir sampai saya itu kan. Sepanjang malam dia diare. Seterusnya, aku merasa minta maaf sekali. Selama 4 hari dia terbaring di tempat saya karena sakit perutnya. Nah, akhirnya saya bilang aku meminta maaf sekali. Lalu saya mendidih dan kasih kepadanya. Dan setelah 4 hari kemudian, dia mau bangun dan mau pulang. Dan saya minta maaf sekali kepadanya. Sebab ya saya berkata, ya Pak Pendeta, aku mudah tidak berpikir sampai saat itu. Saya minta maaf. Katanya, oh ya enggak apa-apa. Tapi dia mau berkata kepadaku bahwa, oh ya silakan Pak Misionari, silakan ceritakan. Ia berkata, saya sudah bertemu banyak sekali para pendeta sama misionaris, tapi saya tidak sama sekali pernah bertemu seorang hidup seperti Anda. Saya mau belajar hidup padamu. Saya berkata, jangan bercanda. Ada apa yang belajar daripadaku? Oh, katanya, oh tidak, ada pasti. Lalu, ada apa yang dia mau berkata adalah, izinkan saya bisa tinggal bersamamu selama setahun. Saya pun tidak bisa ngerti, kenapa ya? Saya tanya lagi, apakah Anda dapat dukungan dari Inggris? Oh iya, saya dapat uang dari Inggris katanya. Saya meminta maaf, tidak ada yang bisa bantu saya. Jadi hanya hidup seperti begitu aja. Saya hanya hidup oleh iman. Sering saya tidak bisa makan. Sejujur saya berkata kepadanya, jika Anda punya uang dan punya makanan roti di rumahmu, dan jika kami tinggal bersama, jika saya lapar tidak bisa makan, bagaimana? Anda akan kasih makan kepadaku kan? Tapi saya tidak suka ini, saya bilang. Jika Tuhan suruh saya lapar, aku akan lapar. Saya tidak akan makan dengan cara manusiawi. Sejujurnya, saya ceritakan semua ini kepada misionari. Karena waktu itu saya miskin sekali, sering tidak bisa makan. Tapi saya berbahagia sekali. Dan bagaimana kita lakukan? Ia berkata. Dan saya bilang, jika Anda ingin tinggal bersama dengan saya, memang saya tidak ada sesuatu yang bisa kasih kepadamu. Tapi jika ada sisa makanan, saya tidak akan kasih kepadamu. Dan jika Anda pun ada sesuatu mau memberikan padaku, jangan. Jika kami tidak saling memberikan sesuatu, kita bisa tinggal bersama. Katanya, setuju? Oke, setuju. Jadi kami memutuskan akan tinggal bersama. Kami akan memberitakan Injil di kota Kimcheon. Jadi siap dulu akan minta ke Kimcheon. Saya bilang. Ini misionari yang tinggi, dia merasa senang sekali. Sekitar 10 hari kemudian, tiba-tiba dia kunjung ke saya. Katanya, kenapa Anda datang? Saya tanya. Oh, Mr. Park, katanya, ini ada kabar baik. Saya berdoa untuk rumah yang saya tinggal di sana, tapi Tuhan memberi rumah. Uang waktu itu sekitar 5 juta. Dengan uang itu bisa beli rumah yang terbaik di Kimcheon, kota Kimcheon. Katanya, ya mari kita cari rumah bersama dan tinggal bersama di sana, katanya. Saya berpikir, apakah ini bisa terima atau tidak? Terus saya berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih. Jadi saya tidak bisa menolak kan. Jadi saya berkata kepadanya, oke, dengan dia saya tinggal setahun bersama. Dengan begitu, ya permasalahan rumah sudah dibereskan. Seperti banyak hal yang Tuhan siapkan untuk saya. Memang tidak ada orang yang membantu aku secara manusiawi.
dan juga tidak sama sekali kerja untuk cari uang, dan hanya sekali saja bantu orang untuk menempel wallpaper, jadi dapat 25.000. Kecuali itu tidak sama sekali pernah kerja untuk uang. Tapi sampai sekarang Tuhan terus pimpin saya. Dalam kepunyaanku tidak sama sekali ada yang milikku sendiri, tapi semuanya milik Tuhan. Ya, rumput saya dan rambut saya semuanya menjadi milik Tuhan. Dan sekarang Tuhan tetap menjagaku sampai sekarang saya kerja dengan sehat. Saat saya membaca kitab, Tuhan memberi penglihatan dan pengertian biar saya memberi khotbah. Semuanya saya merasa syukur sekali kepada Tuhan. Dan semua yang kupunya asal dari Tuhan. Dan satu koin kecil dan semua yang besar pun semuanya asal dari Tuhan. Saya tidak sama sekali mencari sesuatu dengan cara manusiawi. Saya merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya tidak sama sekali pernah mengulur tangan kepada orang lain minta tolong atau menyatakan kekuranganku. Tidak sama sekali tidak. Tapi selama Tuhan bersama dengan aku, Dia mengangkat saya yang berkurang ini dan menggunakan aku, dan Dia memimpin saya secara nyata. Ini hal yang luar biasa. Seperti yang kemarin kami mengadakan press conference, dan pagi ini saya membuka internet dan terima kumpulan-kumpulan yang jurnalis tulis koran tentang berita tentang aku. Saya kumpulkan dan baca semuanya. Kira-kira ya lebih dari 50 berita. Dan semuanya yang saya merasa berbahagia karena ini adalah semua ya koran kekristenan di Korea. Mereka tulis dengan baik-baik. Saya merasa sangat berbahagia, terharu dalam hatiku. Pagi hari ini saya bangun setelah sarapan, ada waktu saya baca satu demi yang lain. Dan banyak orang-orang Kristen di Amerika datang dan terima keselamatan Tuhan. Dan berita orang-orang Kristen akan datang dan terima keselamatan Tuhan. Saya mempunyai hatinya begitu juga. Sering saya doakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau mengasihi aku? Aku ini yang kurang mampu ini, tidak berharga. Kenapa Engkau selamatkan aku? Kenapa Engkau membuat aku pendeta? Kenapa Engkau kerja di dalam hatiku? Saya selalu merasa sangat-sangat syukur bagi Tuhan. Ya, walaupun saya mempersembahkan semua tubuhku, ya tidak bisa mengganti syukuran baginya. Dan saat saya memberitakan khotbah, orang terima keselamatan juga. Itu pun sangat berbahagia. Dan orang berubah dan mereka sembuh dari penyakit. Dan waktu saya berpikir itu sangat-sangat berbahagia. Waktu saya mengajar murid-muridnya, tapi mereka menjadi orang lebih hebat daripadaku. Sekarang, ya saya sudah menjadi tua sekali. Nggak tahu sampai kapan saya bisa hidup. Dan sekarang semakin bertambah usianya, penuh dengan syukuran kepada Tuhan juga. Kepada anakku, hidup untuk Injil Yesus saja. Anak perempuan juga hidup untuk Injil. Dan ketua sinode dari misi kami, dan ketua panitia, dan para hamba-hamba Tuhan, mereka sungguh mengasihi Tuhan. Dan semua milikku adalah milik Yesus, milik Tuhan. Sepanjang hidupku, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak yang memusuhi aku juga. Sungguh saya bisa merasa bagaimana Tuhan menjaga aku, dan selalu saya mengucap sangat bersyukur bagi Tuhan. Sampai kapan saya bisa hidup? Ya memang saya tidak tahu. Kapan saya menghadapi Tuhan pun tidak tahu. Karena saya sudah cukup tua.
Dan memang jarang ada yang memberi khotbah sampai usia seperti aku. Dan sesi ini juga waktu saya naik ke mimbar, tidak ada yang menolak saya, jangan Pak Pendeta naik ke mimbar dan memberi khotbah. Jadi itu pun saya merasa sangat berterima kasih pada Tuhan dan semuanya. Sekarang Injil Yesus Kristus ini sudah masuk ke seluruh daerah-daerah Amerika. Dan sepanjang setengah tahun kemudian, banyak murid-murid sedang belajar di sekolah teologi kami di Amerika. Mereka akan lulus dan wisuda. Semester sebelumnya, pada saat ibadah pembukaan semester baru, saya berkata, jika Anda semua lulus dari sekolah teologi Gunius, kami akan kasih izin kerja di bawah misi kami. Sebab memang kami masih kekurangan tenaga pelayan misi. Memang semua 8.000 orang tidak kerja dalam misi kami. Tapi jika 800 pun kerja dengan kami, memang cukup baik. Dan jika mereka dengar firman Tuhan di sekolah teologi, mereka heran sekali. Sebab ada banyak sekolah teologi. Tapi hampir semua ajar teori-teori saja kan. Tetapi kami hanya mengajar firman Tuhan yang murni dan Injil. Dan para hamba-hamba Tuhan di banyak negara, mereka ingin masuk ke sekolah teologi kami yang buat itu. Dan sekarang kami membuat kurikulum 4 semester jadi 2 tahun. Dan yang paling terkenal dan populer adalah sejarah gereja dari pendeta Ihan Yu. Dan katanya itu sangat-sangat menarik. Dan aku pegang bagian special lecture. Itu pun disukai oleh banyak orang katanya. Setelah mereka menjadi berubah dan akan hidup untuk Tuhan. Setiap kali saya berpikir hal itu, sangat berbahagia. Amerika sudah menjadi 50 bagian kan. Jika kami mengirim 100 misionari per state, kalau begitu 5.000 hitungnya kan. Kalau begitu seluruh Amerika akan berubah. Tahun depan akan wisuda dari sekolah teologi sekitar 5.000. Memang tidak semua ikut pelayanan, tapi jika mereka banyak yang kerja untuk pelayanan Injil Yesus Kristus, seluruh dunia akan berubah. Waktu mereka belajar sekolah teologi, mereka senang, berbahagia. Memang hampir semuanya sudah lulus dari sekolah teologi yang lain, tapi mereka suka sekolah teologi kami terbaik. Kami merasa syukur bagi Tuhan juga. Jika saya balik ke masa yang lalu, dan tahun 50 ada perang Korea, dan tahun 51 ibuku meninggal dunia. Dan kakakku direkrut di perang. Dan kakakku perempuan 15, kedua 13, dan aku usia 8, adikku 4 tahun. Waktu itu kami sama dengan pengemis. Ini hidup kami dulu. Kami sering lapar, jarang bisa makan. Sebab aku pendek ini adalah nggak bisa makan sejak kecil. Sebab anakku dan cucuku semuanya tinggi. Tapi sebab aku tidak bisa makan sejak kecil, jadi saya menjadi pendek. Sekarang memang saya makan banyak. Aku merasa berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan, saya bisa hidup kehidupan yang seperti mimpi. Saya sering berkata, Tuhan, walaupun saya tidak hidup untuk diri sendiri, tapi lebih daripada itu, Engkau hidup untuk aku. Itu jauh lebih baik daripada aku sendiri. Maria, dia siapkan minyak narwastu murni yang mahal untuk Yesus. Yudas Iskariot yang tidak paham hal itu marah kepada Maria, tapi Yesus tidak. Dia sudah tahu, ia sekarang siapkan untuk penguburanku. Maria tahu tentang kehendak Tuhan dan siapkan untuknya. Sekarang saya juga sembahkan semua kepada Tuhan seperti Maria. Saya ingin sekali mengembirakan Tuhan.
Dan selama 60 tahun akhir ini sudah cepat berlalu. Dan saya selalu ucap syukur bagi Tuhan. Saya selalu mau menyenangkan Tuhan. Saya mau memberi semua daripadaku bagi Tuhan. Ya, minyak lebih daripadanya itu pun saya mau sembahkan bagi Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan menyerah kepada yang material. Tapi itulah hati yang saya punya. Saat ini dengan Fresh Conference, banyak press dari gereja-gereja yang lain pun mereka menulis dengan baik-baik. Jadi saya merasa sangat berterima kasih mereka juga. Dan salah seorang dari jurnalis ingin datang untuk dengar Injil counseling sama saya. Dan semoga saya berharap semua orang jurnalis terima keselamatan Tuhan. Mereka semua buka hatinya. Mereka semua merasa terima kasih juga. Tuhan yang mengasihi kami. Aku ini adalah seorang bukan apa-apa. Tetapi Tuhan mengangkat saya. Akhirnya bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan tahun depan saya akan mengunjungi beberapa negara di Afrika. Dan sudah janjikan dengan bertemu dengan para presiden. Dan setiap malam sudah siap seminar-seminar yang besar. Selama seminggu ini saya akan datang ke Afrika. Dan banyak orang, lebih banyak dari Amerika, akan terima keselamatan Tuhan. Dan seluruh daerah Afrika kembali kepada Tuhan. Ada yang mau saya sampaikan, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Biarlah Yesus hidup untukmu. Kalau begitu, itu jauh 100 kali, 1000 kali jauh lebih baik daripada Anda yang hidup untuk diri sendiri. Mari kita hidup untuk Yesus dan biarlah Yesus hidup untuk kita. Seperti Maria siapkan minyak dan siapkan makanan, dan Yesus mati atas kayu salib menumpah darah untuk kita. Semoga Anda hidup untuk Yesus itu, dan semoga Anda berbahagia untuk Yesus, dan semua bagian kehidupanmu dan keluargamu. Walaupun Anda tidak bisa memelihara, tapi Yesus akan memelihara. Jadi kita akan bisa pimpin hidup yang berbahagia. Akhirnya kami akan datang negara yang kerajaan surga. Memang tidak lama kita tinggal di dunia ini. Sering saya berpikir saat saya balik ke rumah Bapa dan hari kematianku juga. Tapi itu semuanya selalu terasa berbahagia. Saya selalu ucap syukur bagi Tuhan yang menumpah darah untukku. Orang yang berdosa ini Engkau mati atas kayu salib dan tuntun aku sampai menerima yakin pengampunanmu dan menggunakan aku sampai penginjilan, dan biar banyak orang terima keselamatan Tuhan. Inilah Tuhan membuka jalan. Semoga Injil ini dapat diteruskan untuk selamanya sampai Yesus datang kembali. Semoga kita semua hidup untuk Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Hiduplah untuk Yesus, biar Yesus hidup untukmu. Itulah cara yang paling berbahagia dan terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kudus, yang mengasihi kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Kami ini bukan apa-apa yang jahat, tetapi Engkau menumpah darah. Engkau dianiaya di atas kayu salib. Sebab kematianmu di atas kayu salib tidak sia-sia. Sebab itu kami telah disucikan. Hanya oleh darah Yesus Kristus, semua dosa kami telah dihapuskan. Kami sudah dikuduskan. Kami sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolong bantu kami semua hidup untuk Injil-Mu Yesus Kristus. Semoga Engkau sendiri dapat kemuliaan. Semua kami yang tinggal di dalam dunia ini, biarlah kami semua terima keselamatan Tuhan dan memuji Tuhan. Semua orang yang dengar firman Tuhan,
Biar kami dapat berjalan ke sampai ujung bumi dan beritakan Injil sampai ujung bumi. Biar tidak ada yang tidak pernah dengar Injil Yesus. Dan semuanya dapat dengar Injil-Mu dan diberkati dan dibenarkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi memberikan Injil yang luar biasa kepada kami. Yesus yang mati atas kayu salib, kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Darah-Mu tidak sia-sia. Jadi selamatkan kami. Kami memuliakan nama-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.